Halo para lover, wibu dan otaku sekalian yang lagi depresi dan lagi capek-capeknya menjalani hidup ini, tapi masih sempat-sempatnya nonton anime dan masih berharap My Kisah datang. Ya, sesuai judul yang kalian baca langit, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance di mana karakter utama yang depresi menemukan cintanya. Dan semoga kalian semua yang nonton video rekomendasi ini menemukan cintanya juga. Dan mending kita langsung aja ke rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wibu no Jidewa Warodes. Ini dia. Koe no Katachi. Ya, nggak perlu terlalu banyak bacot lah tentang anime yang satu ini, karena aku jamin kebanyakan dari kalian semua pasti pernah nonton animenya. Dan yep, untuk kalian yang belum pernah nonton animenya sama sekali, aku sangat menyarankan kalian untuk menontonnya cuy. Karena anime ini termasuk anime romance terbaik yang pernah aku tonton sejauh ini. Oke, di sini, Ishida Soya adalah anak laki-laki yang ceria dan sering membuat masalah. Namun suatu hari, datang murid baru yang pindah ke kelasnya. Dia adalah Nishimiya Shoko, seorang gadis penyandang tunarungu. Pertemuan Ishida dengan gadis itu menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan dan kepribadiannya. Ya, intinya lah para lover wibu dan otaku sekalian. Bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, aku sangat menyarankan kalian untuk menontonnya karena ada banyak hal yang bisa kalian dapat dari anime ini. Dan yap, untuk kalian para manusia jahanam yang suka mengejek orang lain karena kekurangannya, tolong ubah sikap kalian, oke? Karena itu bukan hal yang baik, anjing. Hotarubi no Morie. Kalau kalian adalah wibu zaman batu macam aku, kalian pasti tahu tentang anime yang satu ini, di mana ada bocah jancok yang membuat endingnya jadi menyedihkan. Oke, di sini menceritakan kisah seorang gadis berumur 6 tahun bernama Takegaya Hotaru yang tersesat di hutan yang dihuni oleh Yamagami atau roh gunung serta yokai yang disebut makhluk halus lah. Dia ditemukan oleh penghuni hutan yang memakai topeng bernama Gin. Gin berbicara kepada Hotaru kalau manusia menyentuhnya dia akan menghilang atau lenyap. Gin kemudian mengantar Hotaru untuk keluar dari hutan. Selama beberapa hari berikutnya, Hotaru kembali ke hutan untuk mengunjungi Gin hingga mereka menjadi teman. Meski ada pembatas di antara mereka, saat Hotaru akan meninggalkan Gin untuk kembali ke kota melanjutkan sekolahnya, dia berjanji akan kembali mengunjunginya pada liburan musim panas berikutnya. Tahun-tahun berlalu, Gin yang tidak bertambah tua sementara Hotaru mulai beranjak remaja. Dia mulai jatuh cinta dengan Gin dan berjuang untuk masa depan mereka yang tidak bisa bersama selamanya. Intinya para lover wibu dan otaku sekalian, kalau kalian belum pernah nonton, tonton animenya. Sangat aku rekomendasikan. Nyet. Orange. Anime ini adalah salah satu anime romance terbaik yang pernah aku tonton dan sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton paling tidak ya sekali seumur hidup. Dan kalau kalian memang menonton animenya, tolong pahami dan dalami baik-baik anime ini. Oke, di sini Takamiya Naho, gadis SMA berumur 16 tahun yang baru saja mendapatkan surat dari dirinya yang ada di masa depan. Di surat itu tertulis bahwa 10 tahun yang akan datang, dirinya memiliki banyak penyesalan karena keputusan-keputusan yang telah dibuatnya di masa lalu. Dalam surat itu juga tertulis bahwa di masa depan, Naruse Kakeru tak akan lagi bersamanya. Untuk mencegah penyesalan di masa depan, Naho masa depan memintanya untuk menjaga Kakeru agar dia tak menghilang dari kehidupan Naho. Intinya para lover wibu dan otaku sekalian, bagi kalian yang belum pernah nonton animenya, wajib banget lah nonton anime ini cuy. Sangat aku rekomendasikan. Shinigami Bochan Tokuromet. Perasaan paling menyedihkan itu ketika ingin menyentuh tapi tak bisa menyentuh. Bochan, seorang anak bangsawan yang sejak umur 5 tahun dikutuk oleh penyihir hingga membuat semua hal yang disentuhnya musnah. Karena kutukan itu, dia menghabiskan hari-hari sepinya di rumah besar di tengah hutan. Namun Bochan tak benar-benar sendirian. Dia ditemani maid, Alice, yang selalu melayani dan menggodanya. Intinya teman-teman, gue cukup iri dengan karakter utamanya. Meskipun dia nggak bisa nyentuh apa-apa karena kutukannya, dia tetap ditemani oleh cewek cantik Spectobird coy. Natsue no Tunnel, Sayonara no Deguchi. Aku ingin bertemu dengan dirimu yang waktu itu. Terowongan Urashima, saat kamu memasuki terowongan itu, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, namun sebagai gantinya, Kaoru Tono, seorang yang sulit dipahami dan menderita trauma karena suatu kecelakaan di masa lalu. Sementara Anzu Hanashiro, gadis yang cemas dengan idealismenya yang tak sesuai dengan kenyataan. Keduanya memutuskan untuk bersama-sama menyelidiki terowongan misterius untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini adalah kisah musim panas yang tak terlupakan tentang nostalgia di daerah pedesaan. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini atau movie ini, gue saranin tonton cuy. Karena gue jamin kalian bakal suka dengan movie yang satu ini cuy. Dan bagi kalian yang nggak tahan dengan romance, ya udah bubar aja. NHK Yokoso. Tatsuhiro Sato, seorang pria NEET berusia 20 tahun dan hikikomori. Dia percaya semua hal di sekitarnya penuh dengan konspirasi, termasuk mengapa banyak orang menjadi hikikomori, tak terkecuali dengan dirinya sendiri. Ia pun membuat sebuah teori konspirasi aneh tentang Nihon Hikikomori Kyokai atau NHK, sebuah organisasi rahasia yang memiliki misi membuat dunia penuh dengan hikikomori.
Sato berusaha melepaskan diri dari cengkraman NHK, tetapi gagal karena merasa takut keluar rumah sendirian. Sampai-sampai dia pun bertemu dengan Misaki Nakahara yang mengklaim dirinya sebagai obat yang dapat menyembuhkan hikikomori si Sato ini cuy. Jadi intinya teman-teman, bagi kalian yang suka mageran dalam kamar, cepat keluar. Mana tahu ada cewek yang akan jadi obat untuk kalian. Onnen Memory. Ini adalah era ketika 5 penyihir yang memiliki kekuatan besar menjadi simbol kekaguman bagi masyarakat. Oscar, putra mahkota bangsawan, mendatangi Tinasa, penyihir bulan biru yang tinggal di sebuah menara di hutan belantara, untuk menghilangkan kutukan yang didapatnya saat dia masih kecil dulu. Oscar harus melalui berbagai cobaan untuk ke menara penyihir, agar keinginannya dapat terkabul, yaitu menjadikan Tinasa menjadi istrinya. Pertemuan dan perjanjian pangeran dan penyihir membawa perubahan besar pada era penyihir yang dapat menulis ulang takdir dunia. Itu ya teman-teman, bagi kalian yang menyukai anime romance, bangsawan, kerajaan, ya wajiblah tonton anime ini cuy. Sangat aku rekomendasikan cuy, karena aku jamin kalian bakal terpesona dengan ceritanya. Yofukashi no Uta. Kalau kalian punya fetish vampir, kalian wajib nonton anime yang satu ini. Di sini, Kouya Mori tampak seperti anak SMP biasa seperti pada umumnya. Dia cukup pandai, ramah dengan teman sekelasnya, dan berusaha terus bersikap demikian. Namun, dia kemudian memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan berhenti sekolah juga. Dia mengalami insomnia yang parah hingga tak bisa tidur di malam hari. Suatu hari saat dalam perjalanan, Kou bertemu dengan gadis aneh bernama Nazuna Nanakusa yang memberitahu padanya penyebab dia tak bisa tidur. Nazuna mengajaknya ke apartemen. Beberapa saat kemudian dia mencium lehernya dengan gigi taringnya. Intinya lah para hentong lover wibu dan otaku sekalian, kalau kalian punya fetish pecinta antar ras, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Apalagi kalau kalian fetishnya vampir. Good job. Taisho Otome Otogibanashi. Kalau kalian suka dengan loli yang beropai, wajib nonton anime ini. Di sini, Tamahiko Shima adalah putra bungsu dari keluarga Shima yang kaya dan berkuasa. Tumbuh di keluarga yang berkelimang harta, dia hanya ingin kasih sayang dari keluarganya. Setelah kehilangan ibunya dan lengannya lumpuh karena kecelakaan, Tamahiko jatuh dalam keputusasaan dan dipinggirkan oleh ayahnya sendiri karena cacatnya. Hidupnya terisolasi di pedesaan agar tak mempermalukan nama keluarganya. Si Tamahiko pasrah untuk mati sendirian. Namun, seorang gadis bernama Yuzuki Tachibana muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa dirinya dikirim oleh ayahnya untuk menjadi istrinya. Ini teman-teman, anime ini saat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya. Wajib banget lah cuk. Klanan. Okazaki Tomoya adalah seorang siswa SMA kelas 3 yang membenci hidupnya. Ibunya telah meninggal sejak dia masih kecil, menyebabkan ayahnya menjadi pecandu alkohol dan perjudian. Hal ini membuat hubungan si Tomoya dengan ayahnya menjauh dan menjalani hidup masing-masing atau sendirilah cuy. Suatu ketika dalam perjalanan ke sekolah, dia bertemu dengan seorang gadis yang aneh bernama Furukawa Nagisa, yang ternyata setahun lebih tua darinya. Namun karena sakit yang diderita si Nagisa membuatnya tinggal kelas. Nagisa jadi sering sendirian karena kebanyakan temannya telah lulus. Si Tomoya dan Nagisa pun mulai sering bertemu, dan perlahan dengan berjalannya waktu, Tomoya menemukan jalan hidupnya yang baru. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, aku saranin tonton cuy. Meskipun aku tahu kalau anime ini terkenal banget dan pastinya kalian semua kebanyakan udah nonton, tapi aku yakin karena anime ini berkesan untuk para wibu, bagi kalian yang belum pernah nonton, aku saranin tonton sekali seumur hidup cuy. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des. Aku Vesa Sablo undur diri. See you. Bye-bye.